Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Toga di Hari. Pada kesempatan kali ini aku bakal berbagi cerita lagi mengenai pengalaman aku di saat masa-masa kuliah dulu. Pengalaman ini ingin aku bagikan pada teman-teman, pada Sobat Toga di Hari, karena menurut aku pengalaman ini unik. Pengalaman ini cukup membuat aku teringat sampai sekarang. Namun sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman Sobat Toga di Hari tidak ketinggalan informasi maupun cerita menarik lainnya dari Toga di Hari. Cerita ini bermula dari sebuah tugas yang diberikan oleh dosen di masa kuliah dulu. Jadi kita itu diminta untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Waktu itu aku berkelompok dengan si Imam, Wahyu, sama si Rizky. Jadi di antara kita berempat itu, rumah kita itu jauh dari kampus, dan si Rizky ini perantauan dari luar kota. Jadi dia ini ngekos di sekitaran kampus, ya nggak jauh dari kampus, kurang lebih 1,5 kilo lah dari kampus. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mengerjakan tugas ini bersama di kosnya si Rizky. Kita waktu itu janjian selepas maghrib untuk kumpul di sana. Nah, karena ini merupakan kelompok kita, ya, kelompok baru kita waktu itu memutuskan untuk sekalian lah, nanti kita nginep di sana, kita bakar-bakar kayak gitu kan. Kita waktu itu sudah siapkan beberapa alternatif untuk mengisi kegiatan di sana selain mengerjakan tugas. Nah, selepas maghrib kita kumpul di sana, dan aku baru tahu kalau si kosnya Rizky ini ternyata masuk di sebuah komplek dan suasananya itu sepi banget. Setelah aku masuk, ternyata kosnya si Rizky ini gak ada orang. Kebetulan penghuni lainnya lagi pada pulang kampung, kata si Rizky. Jadi gambaran kosnya Rizky ini halamannya besar, terus di halaman itu kayak teramut ya. Jadi sama pemilik kosnya itu ditanemin pohon pisang, pohon mangga, jadi kayak kebun modelnya. Sedangkan untuk kamar kosnya si Rizky sendiri ada di lantai 2. Di lantai 1 itu gudang dan udah lama juga nggak kepake. Jadi ya udah, kita setelah kumpul kita lanjut ke atas ke kosnya si Rizky. Jadi ada 5 kamar kos di situ dan cuma si Rizky aja yang tinggal di situ karena masih harus menyelesaikan tugas dari dosen. Jadi dia belum pulang kampung waktu itu. Ya, sebelum kita mengerjakan tugas, waktu itu masih sore lah katakan gitu. Jadi kita memutuskan untuk yuk bakar-bakar duluan lah, kita makan dulu. Itu tuh kebetulan aku bawa ayam, terus si Wahyu bawa jagung. Udah, kita turun ke bawah, kita bakar-bakar di depan gudang itu. Nah, di saat bakar-bakar itu aku ngerasa udah ada yang aneh waktu itu. Jadi suasana itu ya mungkin karena itu di komplek ya, jadi bener-bener senyap gitu, sunyi.
ketika kita bakar-bakar, entah kenapa tiba-tiba itu aku, bulu kuduk aku tuh merinding gitu kan. Cuma tak lihat si Imam Wahyu sama si Rizky ini, mereka masih asik bakar-bakar gitu kan, terus kayak cuek gitu, dengan situasi yang sepi ketika itu. Entah kenapa aku di situ ngelihat ke arah gudang yang kosong itu, tak lihat gini kan. Jadi di ujung gudang itu ada kayak kaca, tapi nggak ada tutupnya, nggak ada hordennya gitu. Nah, pas tak lihat gini itu ternyata sontak aku kaget. Apa itu? Ada cewek, ada perempuan pakai baju putih, yang mungkin kalau teman-teman tahu makhluk ini biasa disebut sama kuntilanak. Dia itu berdiri di dalam gudang. Dan aku coba tanya sama si Rizky, loh Riz, ini gudangmu kosong lah, tak gituin. Kosong lah Fis, apa kancingan kan, tak gitu. Iya kancingan. Oh nggak apa-apa, aku bilang gitu. Berarti udah jelas ini kan, kalau makhluk yang tak lihat tadi itu bukan orang, bukan manusia. Udah, kita lanjutin bakar-bakar. Aku tak cuekin aja lah. Tapi kenapa pas lanjut bakar-bakar cukup lama gitu, sekitar 15 menitan, tak toleh lagi gini, si kuntilanak itu masih ada di situ. Dia berdiri gitu, cuma kayak ngeliatin kita gitu. Aku waktu itu bulu kuduk merinding, cuma aku nggak berani ngomong sama yang 3 ini. Ya, akhirnya setelah selesai bakar-bakar kita makan di situ, kita makan. Nah, setelah makan itu kita itu bikin games. Jadi gamesnya adalah home pimpa. Siapa yang kalah, dia yang bersihin peralatan bekas bakar-bakar itu tadi, sama nyuci piring kan. Kebetulan pas home pimpa itu ternyata aku yang kalah. Akhirnya ya wes lah, tak bersihin sendiri. Nah si 3 orang ini udah naik duluan ke kamarnya si Rizky. Pas naik itu, pas aku bersih-bersih, aku lihat ke arah kebun itu kayak ada sesuatu gede banget berdiri. Apa lagi ini, kok aneh ya gitu. Apa ini, tak cuekin aja. Nah aku mendankan ke arah kebun itu buat buang sisa arang. Jadi sisa arang itu tak buang di kebun. Pas aku buang arang itu, tiba-tiba itu kayak bau bunga apa yang biasa buat nyekar ke makam-makam itu. Baunya tuh nyengat banget, kerasa. Ada, kalau mitos orang dulu kan kalau udah nyium kayak gitu kan amit-amit gitu lah ya, permisi gitu. Nah, aku ngomong, amit nih mbah, ngapunten, kalau cuma buang bekas bakar-bakaran itu toh, tak buang. Setelah aku buang itu, pas aku mau balik ke ke arah gudang tadi itu, tiba-tiba kaki sebelah kanan itu kayak ada yang megang, dan itu kerasa banget kalau itu tangan, kerasa banget pegang gini. Duh, apa lagi nih? Dan waktu itu aku kerasa, jadi tangan itu kukunya itu kayak agak panjang, jadi kayak agak nusuk gitu ke kakiku yang sebelah kanan, dipegangi seret banget. Waktu itu nggak berani noleh, sama sekali nggak berani noleh.
Jadi wis merinding, wis habis-habisan lah gitu. Yang dengan tak coba toh aku doa gitu, terus tak injak, pas tak injak gitu langsung aku ketika itu juga lari ke arah gudang itu. Nah pas nyampe gudang itu kan udah terang, udah ada lampunya, jadi tak lihat ke arah kebun tadi tuh gak ada apa-apa. Tapi apa sih itu tadi ya, kukunya itu kerasa banget. Ya udahlah, aku habis itu cuek. Pas aku cuek itu aku cuci piring. Nah kebetulan wastafelnya itu deket dengan jendela yang tempatnya tadi, tempatnya gudang itu, yang tempatnya si kuntilanak itu tadi berdiri. Aku di situ gak nyaman, aku gak mau sama sekali, gak mau noleh ke arah gudang itu. Cuci piring itu, setelah tak taruh piring itu selesai, dari pintu gudang itu tiba-tiba ada yang gedor. Dok, dok, dok. Wah, langsung ketika itu juga aku lari ke atas, naik ke atas. Kata si Rizky, kenapa wis lari? Oh enggak apa-apa, pasti gelap sesuatu ya gitu. Hah? Enggak. Nah si Wahyu itu ngomong di situ sama Rizky, Doris, sing bener aja kamu, kosmu ini angker ta? Gitu si Wahyu. Enggak angker dari mana, kata si Rizky. Terus tanya Wahyu, Wis, delok apa? Ya gak ada apa-apa, cuma aku kayak masih tertegun gitu. Wis ayo lanjut ngerjain tugas saya, kataku gitu. Kita ngerjain tugas sampai ketika itu selesai kita mengerjakan tugas sekitar pukul 10:30 malam. Saya ngerjakan tugas, kita memutuskan untuk langsung tidur gitu kan. Cuma waktu itu aku belum bisa tidur, jadi aku sempat turun untuk ke depan komplek itu. Pas ke depan komplek itu ternyata ada tukang bakso. Ya, tukang bakso kebetulan lewat. Tak panggil, Pak, bakso. Keluar awan. Nah, pasti aku makan bakso di depan itu, tukang baksonya itu ngomong, loh Mas, sampean tinggal di kos-kosan ini tak? Bilang gitu si bapak tukang baksonya. Oh enggak kok Pak, ini kosnya teman, kebetulan kita lagi ngerjain tugas di sini gitu. Oh ya wis, kenapa Pak emang? Loh masih belum tahu tak? Ya, belum tahu apa Pak, saya ndak ngekos di sini, tak gituin lagi kan. Tukang bakso ini ngomong, loh Mas, kos ini itu dulu dibangun, di bawah itu masih ada 3 kuburan. Hah? Aku berhenti makan bakso. Serius Pak? Iya beneran Mas. Jadi aku lewat komplek ini wis bertahun-tahun Mas. Bahkan sebelum kose teman sampean dibangun ini, saya tahu riwayatnya tanah ini. Nah terus sempat dipindah tapi Pak, jenazahnya apa, mayat-mayatnya masih di makam itu. Apa yang ngomong? Kayaknya sih gak Mas, gak dipindah Mas, masih ada di bawahnya situ. Waduh, aku waktu itu, waduh, piye ini gitu kan. Dan si tuang bakso ngomong, wong kayaknya loh Mas, bapak kosnya itu juga keblobok kok. Keblobok itu artinya kayak ketipu gitu loh. Jadi ternyata si bapak kosnya Rizky ini beli kos-kosan ini barusan. Jadi dia enggak tahu riwayatnya kos-kosan ini dibangun, waktu bangun itu enggak tahu. Malah ya wis matur nuwun gitu kan informasinya. Iya. Nah,
pas tak balikan itu mangkok itu kan, bapaknya pergi. Nah, pas aku pergi itu teman-teman, aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu gitu dalam mulut aku. Apa ini gitu? Tak air gini. Bah. Ternyata itu rambut teman-teman. Jumlahnya ya jumlahnya lumayan gitu. Aku waktu itu muntah-muntah di situ, muntah di kebun. Habis itu coba ngejar si tukang bakso itu. Aku buka gerbang lagi, tak lihat ini. Loh, tolak gitu kan. Bapak tukang baksonya mana? Tukang bakso itu udah nggak ada. Waduh, aku pikir, waduh nggak beres ini guys. Kayaknya aku segera lari kan ke kamar gitu, kamarnya si Rizky. Cuma pas lari ke kamarnya si Rizky itu, aku ikut dengar dari arah jemuran. Kebetulan jemurannya juga di atas, tapi beda tembok, beda bangunan teman-teman. Jadi di si belakang itu kamarnya si Rizky, terus di sampingnya kebun itu ada bangunan untuk bukan bangunan, jadi akses khusus untuk ke tempat jemuran. Udah kan, aku coba naik, kayak ada suara nangis gitu. Siapa sih gitu. Nah, aku naik kan di situ sambil nyalain senternya HP. Pas naik itu tak lihat ini, kata siapa itu. Merinding banget pertama. Jadi aku pelan-pelan naik tangga itu, naik. Pas aku lihat di pojokannya tempat jemuran itu, aku melihat di situ ada perempuan nangis, nunduk gitu. Kayaknya itu kuntilanak gitu. Wih, aku waktu itu cuma gak berani turun, gak berani naik. Jadi kayak terdiam gitu di tangga itu. Nah, pas tak liatin gini tuh, ternyata kuntilanaknya tuh lihat ke aku teman-teman. Mau lagi nih. Wah, wajahnya itu aduh, pucet hancur gimana gitu teman-teman. Jadi langsung aku lari ke bawah gitu, lari ke bawah, naik lagi. Habis turun tangga, naik tangga lagi ke kamarnya si Rizky. Nah, pas nyampe kamarnya si Rizky itu, ya wes, aku tidur gitu. Tidur di sebelahnya si Wahyu. Pas tidur itu aku langsung ngerasa itu gak nyaman, kayak ada yang ngikutin ke arah kamar, bahkan kayak ada yang ngintip dari balik jendela itu. Dan aku terus langsung tak kerukupin selimut gitu ya kan, terus diem tok aku gitu. Gak berani lihat, gak berani ngapa-ngapain di sana. Setelah aku tidur itu tiba-tiba sekitar jam 1:30 itu aku kebangun, pengen ke toilet. Ya aku bangun ke toilet yang di atas. Jadi kebetulan toilet yang di atas itu sebelahan sama si kamarnya Rizky. Ke toilet, di toilet itu lampu itu kayak dimatikan teman-teman. Aku bengak-bengok kan, aku teriak waktu itu, weh siapa sih mainan lampu, kira gak lucu jam segini loh tau. Terus habis itu lampu itu nyala lagi, lampu nyala, saya keluar toilet sambil cariin teman-temanku kan yang yang iseng gitu. Pas aku balik ke kamar, aku buka pintu kan, kaget aku waktu itu, tak tutup lagi pintu. Astagfirullahaladzim, apa itu gitu kan. Aku buka pintu lagi pelan-pelan gitu. Tak lihat ternyata si Wahyu itu lagi ngerangkul pocong, beneran pocong. Si pocongnya itu wajahnya hancur gitu kan. Cuma si Wahyu kayaknya nggak sadar, ya tidur ngerangkul gini biasa itu.
Aku coba beranikan diri kan bangun si Wahyu. Yuk, Wahyu. Tapi sambil, jadi habis buka pintu itu, aku kayak pelan-pelan gini loh. Sambil aku istighfar tok, dalam hati doa tok gitu kan. Sambil bangun, Wahyu, yuk Wahyu. Sambil terbang, aku nggak berani lihat si pocongnya. Wahyu, yuk Wahyu, 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 Wahyu. Gitu tok si Wahyu. Yuk Wahyu. Pasnya gitu. Yuk lihat lah gitu. Wahyu bangun gini, teriak si Wahyu. Wah, kaget gitu kan. Akhirnya mati si Imam sama si Rizky ini bangun juga. Apa ya? Pocong. Sama si Wahyu nunjuk gini. Pocong gitu. Dan ternyata si Wahyu, si Imam sama Rizky itu ngomong, mana? Aku juga habis itu kan berani tuh lihat gini. Loh, hilang. Beneran tadi ada pocong, kata si Wahyu. Beneran, Yufis ya kamu lihat tuh. Lihat aku lihat beneran. Itu jelas banget pocongnya gitu. Si Imam habis itu sama si Rizky, sebenarnya, ayo nyalakan lampu. Kita nyalakan lampu semuanya. Kita kunci pintu, kita ngumpul di satu titik di pojok itu. Kita nyalakan TV buat teman gitu kan maksudnya. Nah pas nyalakan TV itu kita pas diem gitu, dari pintu itu tiba-tiba ada yang ngetok. Apa yuk? Jangan dibuka, kata si Wahyu. Jangan dibuka, sojok dibuka. Biarin aja. Habis itu suara itu hilang. Tuh kan, kandani toh, kata si Wahyu. Itu bukan manusia pasti. Kalau manusia pasti ucapan salam atau panggil-panggil. Kalau ngetok pintu, kata si Wahyu. Iya benar. Jadi semalam itu kita gak bisa tidur. Terus kita nonton TV gitu, cuek dengan ada yang suara nangis, suara tertawa, itu banyak banget malam itu. Terus kita nggak ada yang bisa tidur, kita harus doa gitu. Tak tanyain si Rizky, Riz, kamu selama ini tidur di sini nggak pernah ngalamin kayak gini? Gak tahu, Riz. Baru kali ini aku ngalamin kayak gini, kata si Rizky. Waduh, kamu berapa lama sih ngekos di sini, kataku kan? Baru sebulan sih. Baru sebulan. Terus aku cerita kan sama si Rizky, Riz, aku tadi malam itu sempat nyemil bakso di depan. Nah tapi itu kan baksonya itu hilang, gak ada. Terus aku pas balik itu kayak makan rambut. Loh, sing Hafiz, kata si, iya beneran. Cuma aku ada pesen dari si tukang bakso itu, katanya kos ini tuh dibangun di atas kuburan dan kuburan itu belum dipindahkan. Hah, serius kan? Serius aku. Akhirnya pagi datang. Nah kok kebetulan paginya itu bapak kosnya itu nyambangi si Rizky, datang ke kos, katanya kan tahu kalau si Rizky itu sendirian. Ya udah di situ akhirnya kita ngobrol kan sama si bapak kosnya itu. Loh Pak, ini jenengan beli bangunan kos ini bekas atau bangun dari baru, kataku. Aku beli bekas mas, 2 bulan yang lalu. Ini dari yang pemilik sebelumnya. Terus bapak ini tahu enggak situasinya kos ini tuh gimana, gitu kan? Loh, emang kenapa mas? Tadi malam kita itu banyak ngalamin hal di luar logika pak. Nah, kebetulan saya tadi malam itu juga sempat nyemil bakso di depan. Tak ceritakan kan apa yang tak alami gitu sama si bapak, termasuk pesan dari si tukang bakso itu. Kemudian bapak itu ngomong, loh masa mas? Iya pak, coba jenengan konfirmasi sih sama Pak RT atau warga sekitar sini. Iya. Ternyata kita bareng-bareng ke Pak RT. Nah, itu bareng-bareng, kita beneran bareng-bareng ke Pak RT berlima dengan bapak kosnya itu. Kita tanya sebenarnya riwayatnya tanah itu gimana gitu kan, dan kenapa harus tadi malam itu terjadi sampai kejadian kayak itu. Bapak RT-nya cerita banyak tentang kos itu kan. Jadi ternyata benar kos itu dibangun di atas makam. Akhirnya si bapak kos ini memutuskan untuk
apa namanya, mencari tahu titik-titik makamnya itu di sebelah mana dan coba untuk menghubungi ahli warisnya. Kemudian kalau tidak salah setelah seminggu kita mengalami kejadian itu, di situ aku dapat kabar dari Rizky kalau di kos itu dilakukan pembongkaran makam. Ternyata makam itu ada di dekat gudang di belakang, sama di apa namanya, kebun. Jadi satu di kebun, yang dua di dalam gudang itu. Jadi ternyata ada kayak ruangan gitu, dan bapak kosnya itu baru tahu selama ini, karena mungkin jarang ke kos juga kan, baru 2 bulan juga kok ganti kepemilikan ke bapak kos yang baru ini. Terus akhirnya si Rizky nggak betah, tapi setelah itu memutuskan untuk pindah kos dia. Nah, itu dia tadi teman-teman, sedikit cerita pengalaman aku. Jadi memang kita bisa ambil hikmah dari situ. Mungkin kalau kita peka dengan sesuatu hal itu, mungkin akan ada pesan yang ingin disampaikan ke kita. Jadi hati dan pikiran kita itu juga harus dilatih untuk menjadi peka terhadap perubahan situasi di sekitar kita. Itu dia teman-teman. Sekian dulu cerita dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi maupun cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.